Baik, materi yang ketiga adalah tarikh tasrih dalam pandangan orientalis dan pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalis. Poin yang pertama adalah pengertian orientalisme. Kata orientalis berasal dari bahasa Romawi, yaitu orient yang berarti timur. Kemudian, dalam pandangan bahasa Inggris memaknai kata oriental sebagai hal-hal yang bersifat ketimuran. Sedangkan kata ism dalam bahasa Inggris diartikan sebagai paham. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu makna, maka kata orientalis berarti sebuah paham atau madhab yang mendalami dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya gerakan orientalisme. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan dan siapa orang Eropa yang pertama kali memiliki perhatian terhadap studi ketimuran. Gerakan orientalisme dimulai oleh kaum orientalisten yang mempelajari agama Islam dan bahasa Arab. Kemudian, sesudah meluasnya penjajahan batas timur, mereka semakin luas mempelajari semua agama timur, adat istiadatnya, ilmu pengetahuan, peradabannya, dan bahasanya, dan lain-lain. Ketertarikan barat pada timur bisa kita lihat pada abad ke-12. Pada masa itu, beberapa rahib barat datang ke Andalusia pada masa kejayaan timur. Mereka sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka sendiri dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antara tokohnya yaitu Gilbert, Jiran di Jerimon, dan Pirekal Ayenere. Setelah mereka kembali ke daerah asalnya, mereka mulai mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh. Berdasarkan deretan sejarahnya, orientalisme mengalami 4 periode sejak kemunculannya. Yang pertama adalah periode benci. Pada periode ini dimulai ketika kaum orientalis melakukan penelitian terhadap agama Islam dan umatnya. Mereka memandang agama Islam dalam segala aspek dengan pandangan benci dan permusuhan. Yang kedua adalah periode sanksi. Pada periode ini, para kaum orientalis merasa bimbang mengenai kebenaran agama Islam yang terkandung di dalamnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor M.C. Donald yang mengatakan bahwa salah satu aspek yang harus diselidiki adalah topologi jiwa Nabi Muhammad SAW, apakah waras atau tidak. Periode yang ketiga adalah periode mendekati. Pada periode ini disebut dengan periode tidak menampakkan diri. Apa sebenarnya hati orientalis terhadap Islam? Mereka melakukan penelitian terhadap agama Islam dan umatnya dengan pendekatan ilmiah. Terkadang mereka menggambarkan hal-hal yang simpatik terhadap Islam, lalu menyisipkan hal negatif di dalamnya yang tidak disadari oleh para pembacanya, meskipun itu adalah orang Islam itu sendiri. Yang keempat adalah periode toleransi. Dalam masa itu yang dinamakan toleransi adalah lebih menekankan penelitian yang bersifat objektif dan demi kesejahteraan umat manusia pada umumnya, tidak terikat oleh golongan atau suatu daerah geografis tertentu. Yang ketiga adalah motivasi orientalisme. Ada beberapa motivasi yang membuat orientalisme tertarik untuk mengkaji dan mendalami dunia timur dan agama Islam secara umum. Yang pertama adalah motivasi keagamaan. Motivasi keagamaan ini lahir bertujuan untuk kegiatan misionaris, di mana para orientalisme ini berusaha menggambarkan image negatif terhadap Islam dengan menuliskan hal-hal yang mendistorsi ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua adalah motivasi imperialisme dan politik. Motivasi ini lahir akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh dunia barat. Kajian orientalisme terhadap Islam pada masa itu erat kaitannya dengan tujuan imperialisme barat. Mereka mendeskripsikan hal-hal yang negatif terhadap Islam yang bertujuan untuk memvitaliskan berpikir ulama dan para pakar hukum Islam yang ingin membendung imperialisme barat. Yang ketiga adalah motivasi ilmiah. Motivasi ini lahir akibat dorongan keingintahuan dunia barat terhadap ajaran Islam.
yang secara sistematis dan secara metodologis. Langkah ini diambil oleh para orientalisme yang berasal dari daerah Jerman. Yang keempat adalah pandangan orientalisme terhadap hukum Islam. Terdapat dua pandangan orientalisme terhadap hukum Islam. Yang pertama adalah pandangan subjektivitas. Islam dalam hal ini dipandang sebagai subjektif di kalangan para orientalisme. Islam dipandang tidak baik oleh beberapa kelompok orientalisme yang tidak mengetahui agama Islam secara komprehensif, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka merasa paling benar sendiri di antara pakar hukum atau pakar hukum Islam lainnya secara substantif. Yang kedua adalah pandangan objektivitas. Pada abad ke-17 dan 18, Islam dipandang objektivitas oleh beberapa kalangan orientalisme. Islam dipandang tidak selalu buruk oleh orang-orang barat. Justru keburukan itu terletak pada orientalis itu sendiri yang benci terhadap agama Islam, yang berimplikasi terhadap orientalismenya itu sendiri. Diidentikan dengan paham yang memperkeruh interaksi antara timur dan barat hingga sekarang. Yang selanjutnya yaitu pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme. Dalam menanggapi orientalisme, ada beragam tanggapan umat Islam terhadap orientalisme. Sebagian ada yang menganggap bahwa seluruh orientalisme sebagai musuh Islam. Karena ini memang pada sejarah pemikiran orientalisme terdapat banyak sekali tokoh orientalis yang memusuhi Islam. Walaupun demikian, ada beberapa sebagian umat Islam yang toleran terhadap orientalisme. Kelompok ini dibagi menjadi dua bagian. Kelompok yang satu menilai sangat berlebihan terhadap orientalisme. Artinya, mereka memandang seluruh karya-karya orientalisme itu benar dan dapat merepresentasi dunia timur. Kemudian, kelompok yang satunya lagi memandang secara hati-hati dan kritis. Menurut mereka, karya-karya orientalisme berisi informasi dan analisis yang objektif. Namun demikian, ada beberapa karya-karya orientalisme yang bertolak belakang dari kenyataan agama Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.